Tentunya saat ini baik itu teman-teman dari kalangan pendaftar CPNS maupun juga P3K 2023, dalam perasaan kita ini masih dalam keadaan deg-deg ser ya. Apakah kita nanti lulus seleksi administrasi ataukah tidak lulus seleksi administrasi? Dikarenakan kelulusan seleksi administrasi merupakan penentu kita bisa maju ke langkah berikutnya. Untuk CPNS kita maju ke SKD, untuk yang P3K maju ke seleksi kompetensi. Nah, selanjutnya tentunya di sini kita bertanya-tanya apakah nanti beneran akan diumumkan pada tanggal 15 Oktober ini untuk pengumuman hasil seleksi administrasinya, dan kira-kira nanti akan diumumkan pada jam berapa? Apakah kita bisa pantau mulai dari malam ini setelah jam 12 siang, 12 malam, atau jam berapa? Nah, setelah menyimak video ini teman-teman nanti silahkan segera pantau jamnya, yaitu kira-kira kapankah, jam berapa pengumuman hasil seleksi administrasi P3K Guru 2023 dan juga CPNS, baik itu CPNS, P3K Guru, P3K Teknis maupun juga P3K Tenaga Kesehatan. Dan berikut ini juga kita akan menyajikan yaitu untuk contoh yang lulus itu seperti apa, contoh yang tidak lulus seperti apa, serta langkah selanjutnya kira-kira bagaimana. Bagaimanakah informasi selengkapnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita ambil saja satu contoh jadwal pelaksanaan seleksi CASN 2023. Kita ambilkan dari jadwal terakhir, yaitu penyesuaian jadwal penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023. Untuk yang CPNS tentunya juga sama. Ini adalah untuk tahapan awal, ini sama ya. Mulai dari di sini untuk pengumuman pasca sangka final ini sama. Kemudian untuk yang CPNS tahap berikutnya ini bedanya itu pada SKD dan juga SKB. Nah, sobat-sobatnya, untuk jadwal yang atas sama antara CPNS maupun juga P3K. Kalau misalkan kita melihat perjalanan dari perubahan jadwal yang selama ini telah dilakukan, maka di sini untuk jadwal terbaru, jadwal termutakhir yang ditetapkan oleh BKN ini adalah seperti yang tertera pada layar monitor, bahwasanya setelah penyesuaian terakhir itu adalah pendaftaran seleksi itu ditutup pada tanggal 11 Oktober tahun 2023. Jadi dari pendaftaran yang awalnya dibuka di tanggal 20 September, yang awalnya ini sampai dengan tanggal 9 Oktober, ini diperpanjang sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023, dan itu berimbas pada tahapan berikutnya. Ini juga mundur ya selama 2 hari. Nah, kemudian selama ini, yaitu setelah teman-teman melakukan pendaftaran mulai dari tanggal 20 September yang dimulai dari pelamar kebutuhan khusus, baik itu pelamar prioritas, kemudian PHK 2 dan juga guru sekolah negeri yang masa kerja lebih dari 3 tahun, maka dari verifikator instansi ini langsung melakukan seleksi administrasi kepada para pelamar yang sudah berhasil resume. Makanya sejak sekarang meskipun belum diumumkan, ini dari BKN sudah merilis secara berkala, yaitu berapa yang MS, berapa yang TMS, dan yang sudah diverifikasi itu jumlahnya berapa. Nah, selanjutnya di sini untuk seleksi administrasi dari verifikator instansi masing-masing, tentunya kalau misalkan kita melihat pada jadwal ini, yaitu di tanggal 14 Oktober 2023 ini sudah selesai semua untuk seleksi administrasinya. Artinya dari seluruh verifikator instansi masing-masing ini sudah menjalankan tugasnya, yaitu memverifikasi berkas dan juga isian data kita di SSCASN final di tanggal 14 Oktober 2023. Dan kalau misalkan kita cek progres untuk saat ini sudah hampir final ya, dan semoga saja memang sudah final menjelang jam 12 malam. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita lihat untuk pengumuman hasil seleksi administrasi baik itu CPNS maupun juga P3K 2023 itu diumumkan antara tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 Oktober tahun 2023. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat di sini ada rentang waktu ya. Ada rentang waktu antara 15 yaitu 16, kemudian 17, 18. Maka di sini untuk pengumuman hasil seleksi ini berlangsung yaitu selama 4 hari, teman. Nah, berlangsung selama 4 hari. Bisa jadi nanti pengumuman hasil seleksi administrasi itu diumumkan di tanggal 15, bisa jadi di tanggal 16, bisa jadi tanggal 17, bisa jadi di
tanggal 18, dikarenakan yang mengumumkan hasil verifikasi itu adalah dari verifikator instansi. Tentunya antara verifikator instansi satu dengan yang lainnya itu berbeda. Nah, perbedaannya terletak di mana? Perbedaannya terletak dari banyak sedikitnya pelamar pada setiap instansi ya. Tentunya untuk verifikasi berkas itu akan berbeda antara instansi yang jumlah pendaftarnya itu hanya ada 50 misalkan, dengan instansi yang pendaftarnya itu ada ribuan. Tentu itu akan menjadi perbedaan. Makanya lah di sini dibuat rentang waktu untuk pengumuman pendaftaran, pengumuman hasil seleksi administrasi antara tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023. Kemudian berdasarkan dari pengalaman di seleksi di tahun sebelumnya, apakah kira-kira ini nanti akan diumumkan di hari yang berbeda. Nah, kalau misalkan kita berdasarkan dari pengalaman sebelumnya dan di sini kita pantau pada jam ya. Nah, di sini adalah seperti ini. Tentunya dari BKN ini juga sudah sejak lama itu memberikan sosialisasi dan juga tips untuk melakukan verifikasi dengan cepat dan juga efisien. Makanya sekarang ini semuanya itu dilakukan secara paperless, tidak ada berkas yang dikirimkan secara fisik ya. Itu juga salah satu teknik untuk mempercepat proses seleksi administrasi. Dan berdasarkan dari pengalaman, ini adalah meskipun terjadi perubahan perbedaan dari jumlah pelamar antara instansi satu dengan yang lainnya. Kalau misalkan dari BKN itu telah menetapkan jadwal pengumuman itu selama 4 hari, yang mana misalkan di sini hari pertama untuk pengumuman itu tanggal 15 Oktober, maka di sini nanti tetap untuk pengumuman hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada tanggal 15 Oktober 2023. Nah, jadi tanggal 15 Oktober besok teman-teman sudah bisa melihat apakah lulus atau tidak seleksi administrasinya. Kemudian kira-kira jam berapa diumumkan tanggal 15 ini. Nah, tanggal 15 ini berdasarkan dari pengalaman sebelumnya, dan ini dapat juga dijadikan sebagai referensi untuk patokan kita melihat hasil seleksi administrasi, yaitu letak perbedaan dari jumlah banyak sedikitnya pelamar itu adalah meskipun di sini nanti nggak bersamaan, tetap diumumkan di tanggal 15 Oktober 2023. Nah, teman-teman nanti bisa cek yaitu mulai dari jam 12 malam. Kalau misalkan kita lihat untuk pergantian jam itu kan jam 12 malam kan. Jadi pergantian antara jam 12 malam sampai dengan jam 1 pagi itu sudah pergantian hari dari tanggal 14 ke tanggal 15. Nah, kemudian kalau misalkan pernah juga dulu itu diumumkan setelah jam 12 malam, artinya jam 1 atau jam 3 sudah bisa dilihat pengumumannya. Kemudian juga ketika pengumuman hasil seleksi kompetensi di tahun 2022, penempatan itu diumumkan sekitar jam 9 pagi. Nah, kemudian pernah juga jam 1 siang. Kemudian yang kebanyakan kita bisa melihat pengumuman hasil seleksi administrasi itu adalah sekitar jam 7 malam, teman-teman. Ini jadi nanti antara daerah satu dengan daerah lain tentunya tidak bersamaan. Itu merupakan suatu hal yang wajar dikarenakan antara satu daerah dengan yang lain itu jumlah pelamarnya berbeda-beda jumlahnya, dan karakteristiknya itu juga berbeda. Jadi kita pantau saja di tanggal 15 besok, yaitu antara jam 12 malam, pokoknya di tanggal ini ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di tanggal 15 itu kan ada 24 jam kan. Mulai dari jam 1 malam kita pantau sampai nanti jam 11 malam di tanggal 15 ini. Nah, maksimal seluruh daerah itu akan sudah mengumumkan hasil seleksi administrasi maksimal itu jam 11 malam, teman-teman. Jadi kita pantau yaitu di tanggal 15 ini sampai jam 11 malam ya. Tentunya kita berharap untuk seluruhnya ini bisa lulus seleksi administrasi. Dan berikutnya untuk contohnya kira-kira bagaimana. Nah, inilah untuk contoh yang lulus seleksi administrasi P3K Guru 2023. Itu adalah kita cek di tanggal 15 ini nanti. Kalau misalkan tampilan kita ini kita login ke akun SSCASN, di bawahnya tombol cetak kartu pendaftaran ini ada tampilan seperti ini. Seleksi administrasi, selamat atas nama kita, Anda lolos tahap administrasi berkas. Berikutnya di sini akan ada hasil verifikasi berkas yang diverifikasi oleh verifikator instansi. Semua checklist ini artinya kita lolos dan bersiap untuk melihat di pengumuman pasca sanggah. Setelah itu nanti penarikan data final, kemudian penjadwalan untuk ujian ya atau seleksi kompetensi. Kemudian untuk contoh yang tidak lulus seleksi administrasi, nanti tanggal 15 akan ada tampilan seperti ini.
yaitu maaf Anda tidak lulus administrasi berkas. Alasan TMS-nya juga akan disampaikan, misalkan salah upload, KTP seharusnya bukan KK, kemudian juga ijazah ternyata nggak linear dan lain sebagainya. Tentunya nanti kita bisa memanfaatkan fitur sanggah untuk mengajukan sanggah ya. Pada masa sanggah nanti ada 3 hari teman-teman. Inilah contohnya.